Selamat pagi, perkenalkan nama saya Trifonia Sila, NPM 218100430088. Baik, di sini saya akan berkomentar tentang dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebab sejak saat itu perdagangan di laut tengah dikuasai oleh pedagang Islam dan pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Peristiwa itu berjungkal pada kelangka rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasilan rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Eropa menempuh di jalur berbeda, mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah-rempah termasuk Indonesia. Bahkan pada perkembangan bangsa Eropa mampu menjadikan Indonesia sebagai kolonialnya. Yang berikut, adapun dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, kemajuan bangsa Indonesia bertambah. Adapun beberapa manfaat atas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Yang kedua, setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya sehingga antara kota yang satu dengan yang lain terasa dekat. Yang keempat, didirikan sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia. Yang berikut, dampak negatif. Yang pertama, setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia sehingga terjadi peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Yang ketiga, bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia. Yang terakhir, warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Mungkin itu komentar dari saya. Sekian dan terima kasih.